Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sekian kalinya. Ya, mudah-mudahan ini adalah continue kita, istiqomah kita yang kita tidak tinggalkan. Ya, dan tentunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi seorang hamba ya, untuk memudah dalam melakukan amal saleh. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hadis yang telah kita sampaikan riwayat Imam Muslim, yakni at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamul mizan. Ya, alhamdulillah yakni memuji Allah Subhanahu wa taala tamul mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Ya, kita yakin pada hari berbangkit ada timbangan, mizan ya, ada timbangan. Ya, oleh karenanya seseorang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Nabi Isa ya bin Maryam alaihi wassalam berkata di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, kesalam sejahtera bagiku, keselamatan bagiku ketika dilahirkan, ketika diwafatkan, dan ketika dibangkitkan. Wassalamu alayya, yakni kesejahteraan, keselamatan, yakni selamat dari 3 hal. Sebagaimana Imam Al-Marwazi ya mentafsirkan ayat di atas, artinya bukan ucapan selamat kepada selain muslim ya dalam hari-hari besar mereka. Maknanya kata para ulama dalam ahli tafsir ini, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, adalah keselamatan ketika aku dilahirkan. Karena apa maksudnya? Ya, di dalam tafsir Al-Marwazi dan yang lainnya disebutkan Allah selamatkan Nabi Isa ketika dilahirkan dari gangguan syaitan. Ya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam ketika lahir tidak menangis ya. Di antara gangguan syaitan, bayi ketika dilahirkan menangis itu diganggu syaitan. Ya, diganggu syaitan. Oleh karenanya ya ya kita bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diganggu syaitan. Bahkan dalam salat disunnahkan untuk yatful, berludah, yakni ludah yang ringan, membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. Kemudian aku diselamatkan kata Allah Subhanahu wa taala, selamat padaku, yakni ketika diwafatkan. Nabi Isa alaihissalam langsung diangkat di atas ya, kita tahu langsung diangkat di atas sehingga selamat dari himpitan kubur. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ya kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka dia adalah dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika meninggal berguncang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun tetap dia dihimpit, namun setelahnya dibiarkan, tergantung dari amal soleh mereka, sehingga semuanya dihimpit kubur. Sehingga Nabi Isa alaihi salam selamat, Allah selamatkan dari himpitan kubur. Ya, meninggal langsung diangkat di atas. Yang ketiganya, ya, ketika apa? Ketika dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, yakni selamat dari timbangan, selamat dari hisab. Subhanallah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita kepada Islam. Hendaknya kita bersungguh-sungguh memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Jalla wa ala ketika mendapatkan nikmat. Demikianlah Nabi sallallahu ketika mendapatkan nikmat, Nabi sallallahu berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita enggak hafal kalimat hadis lengkapnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya cukup alhamdulillah lah. Minimal alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Ya. Kemudian wa subhanallah alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Pujian Allah Subhanahu wa taala semuanya. Subhanallah, memuji. Nggih, makasih ya. Ya. Barakallahu. Hayakallah. Hayakumullah fi taatih. Ya, oleh karenanya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada kalimat yang saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. 2 kalimat yang dia berat di timbangan, ringan di lisan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini ringan, tapi maknanya luar biasa, pahalanya luar biasa. Falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi la yawmi yub'atsun.
Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan ya ikan paus di dalam perut ikan, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan seandainya dia dahulu bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah. Tasbih, bayangkan, lisannya banyak bertasbih kepada Allah. Ya, bahkan Nabi Sulaiman alaihi salam itu berzikir pagi dan petang. Bahkan dalam satu ya riwayat, ya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dilupakan oleh syaitan dalam zikir rutinitas dia di pagi dan petang. Yang menyibukkannya adalah kendaraannya, ya ini kuda yang bersayap. Maka dia potong ya kuda-kudanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kendaraan yang lebih baik, yaitu apa? Kendaraan berupa angin, terserah dia mau arah kemana dia ingin pergi, subhanallah. Sehingga para ulama menjelaskan, man taraka syai'an lillahi awadahullah khairan minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Allah pasti akan mengganti yang lebih baik daripada hal tersebut. Ya, daripada hal tersebut. Ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita berilmu. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata, ta'allam, belajarlah, kata Imam Syafi'i. Ya, falaisal mar'u yuladu aliman, karena seorang itu lahir tidak langsung berilmu. Ya, seorang itu lahir tidak langsung berilmu, suruh belajar. Ya, falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini pentingnya ya ilmu, sehingga kita telah sebutkan ya ahad yang lalu, di antara contoh orang yang tidak berilmu atau qillatul ilm min qillatil ilm, kurangnya ilmu, ketika dia mendapatkan barang di jalan dia mengatakan apa? Ini rezeki yang Allah berikan kepadaku, padahal itu barang subhat, barang yang haram. Ya, tapi kalau orang yang berilmu, dia akan ya menjalankannya ya amanah tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia umumkan minimal setahun. Ini di antara contoh, sekian banyak contoh orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, apalagi ya contoh banyak ya, sehingga seorang dengan sedikitnya ilmu atau bahkan tidak berilmu jatuh kepada yang haram. Ya, jatuh kepada yang haram. Seperti contohnya kita saksikan ya seorang laki-laki yang bukan mahramnya mudah dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau orang-orang awam, kenapa banyak terjadi suatu ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak berilmu. Sehingga katanya ini anak dari keponakan, keluarga, ya kan, keluarga, maka berjabat tangan. Maka ini bukan mahram, tidak boleh jabat tangan. Kalau anak paman dan paman itu mahram. Padahal Nabi SAW sebutkan ya besi yang ditancapkan di kepala ya itu lebih baik daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Tapi banyak di antara kita dengan kelemahnya iman atau sedikitnya iman atau naqisul iman terhadap hari berbangkit, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dia mudah melakukannya, menerjangnya ya tanpa ada rasa takut. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallahu min ibadil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya para ulama, yakni orang yang berilmu. Sehingga kalau enggak berilmu dia mudah menerjang ya sesuatu yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, enggak ada rasa takutnya. Mengambil barang orang, amanah diselip-selip, ya kan? Ini tolong titipkan ya, dia selip. Ya subhanallah. Oh, aku butuh kok, nanti aku ganti. Ini termasuk di antara tidak amanah, subhanallah. Bahkan saya Muhammad Shalih Utsaimin ya dan para ulama yang lainnya, kalau ada misalnya ini tolong disedekahkan ke masjid ya. Tolong sedekahkan ke masjid. Maka belum sampai dia sedekahkan ke masjid, di jalan dia pakai dulu uangnya. Pakai dulu nanti diganti, dibilang. Ini udah enggak amanah, Pak, subhanallah. Itu baru segitu ya. Apalagi nyelip. Yang satu misalnya 1 juta diselip jadi 500. Subhanallah, ya Allah. Ini kenapa demikian dilakukan, Pak? Karena tidak berilmu, karena tidak beriman, karena dengan ilmunya tidak ada iman atau naqisul iman, kurangnya iman, bahkan enggak beriman, mudah menerjang hal yang haram. Dia enggak takut kepada azab kubur karena enggak berilmu. Oleh karenanya ya kita diperintahkan oleh Imam Syafi'i untuk ta'allam, belajarlah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang takut kepada Allah ya. Ta'allam, belajar ya, belajarlah ilmu, menimbah ilmu agama, sehingga dengannya kita mengetahui yang halal dan mengetahui yang haram ya, mengetahui yang halal dan mengetahui yang haram. Karena enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Satu contoh lagi
Ya, karena kejahilan. Ya, seseorang yang dia menikah, ini contoh ya, menikah tanpa mahram. Katanya mazhab Abu Hanifah nggak ada pak, menikah tanpa mahram. Kenapa Ustadz? Kan janda juga Ustadz, bekas kan katanya gitu. Padahal Nabi SAW bersabda tidak sah nikahnya orang yang tanpa wali dan dua saksi. Subhanallah. Walaupun itu pendapatnya Abu Hanifah misalnya terbantahkan dengan hadis Nabi, apakah kita harus ngikutin Abu Hanifah mazhab atau ikutin Nabi? Nah itu dia. Nabi SAW jelaskan tidak sah nikahnya orang yang nikah tanpa wali dan dua saksi. Makanya nggak ada namanya wali bayaran, nggak ada. Wali itu nggak bisa dibayar pak. Wali ya betul wali, ada hubungan rahim. Ini luar biasa. Makanya kalau misalnya ada kepepet misalnya ya, ada minta nikahkan sirih misalnya, antum hati-hati nih, antum akan ditanya di akhirat nanti dalam kubur, berat pertanyaan. Ternyata bukan mahramnya, subhanallah, berzina seumur hidup. Dan ini orang nggak tahu, kenapa? Karena jauhnya dari syariat, agama, dari ilmu, sehingga dia menerjang hal yang diharamkan Allah. Kenapa? Min qillatil ilm, sedikitnya ilmu. Seorang juga ketika dia menikah sudah ada mahramnya, ada walinya. Ternyata apa? Tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya nikah. Misalnya seorang wanita yang dia nikahi setelah ditinggal wafat oleh suaminya, maka ada masa tunggunya, boleh dinikahi selama berapa dalam Al-Quran? 4 bulan 10 hari. Kenapa syariat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya SAW? Agar manusia, umatnya mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, taat. Makanya dikatakan sami'na wa ata'na, bukan seenak-enak gua, enggak. Makanya Islam ini pak, orang Islam, kata Nabi SAW, ad-dunya sejunul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Kenapa? Karena tidak bisa bebas melanggar syariat Allah, tidak bebas melenggang, berjalan sekendaknya kecuali dia diikat oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara nikah dan yang lainnya. Yang perkara nikah dan yang lainnya, ya. Seorang yang dia beriman kepada Allah, bahkan tidak dikatakan dia tidak beriman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari berbangkit, siapa yang beriman kepada hari berbangkit, maka dia tidak mengganggu tetangganya. Ya, ini istri tetangga digoda-goda. Apa istilahnya pak? Ada di tulisan truk-truk belakang itu. Ada itu tulisan, wah masya Allah. Macam-macam lah ya. Pokoknya tetanggaku idolaku ya, seterusnya macam-macam lah. Ini bahkan ada ancaman dosanya lebih besar ketika berzina dengan tetangga daripada dengan orang lain. Dosa lebih besar, dosanya besar. Maka orang yang beriman kepada hari berbangkit, dia tidak menyakiti tetangganya. Di antaranya nih contoh nih, ini padahal Al-Quran, nyetel Al-Quran bagus ya, murotel nih bagus ya, nyetel Al-Quran bagus ya, tapi dia setel nyaring-nyaring pak, bacaan Al-Quran kan bagus ya, tapi nyaring-nyaring mengganggu orang, haram hukumnya. Bukan Al-Qurannya yang haram, tapi cara menggunakannya yang salah. Apalagi setel dangdutan. Ya Allah, setel nyaring-nyaring apa istilahnya sekarang ini? Son apa? Son korek apa? Son horek. Apa istilahnya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Beriman kepada hari berbangkit pak, jangan ganggu saudaranya. Waktu dia tidur, waktu dia mau munajat kepada Allah, tidak tahu dia sakit, ya Allah. Ini kalau tetangganya sabar pak, dia dapat pahala bertumpuk-tumpuk karena dia dijolimi. Dan dia mendapatkan dosa yang bertumpuk-tumpuk karena nanti dosa tetangganya yang dia jolimin dilemparkan kepada dirinya. Rugi pak, subhanallah. Apa sebabnya? Min qillatil ilm, sedikitnya ilmu, bahkan tidak berilmu. Nggih. Iya jelas kejoliman ya. Ada seseorang dia sholat, membaca Al-Quran, diperintahkan Nabi SAW apa? Dikecilkan bacaan Qurannya. Ada orang sholat padahal itu bacaan Al-Quran mengganggu, apalagi sesuatu yang selain itu. Makanya kalau apa ya nikahannya kita nanti kita tegakkan syariat lah. Kita kan sudah belajar ilmu, kita tegakkan syariat. Kita tampil beda lah sesuai dengan sunnah Nabi gitu ya. Yaitu apa? Setel lah kecil-kecil gitu ya. Misalnya nasid gitu ya. Nasid tanpa musiknya gitu, nasid ya. Setel atau enggak disetel juga enggak apa-apa kan? Ya, enggak disetel juga enggak apa-apa kan, karena undangan sudah jelas itu alamatnya kan. Enggak perlu disetel. Karena orang makan kadang kalau nyaring ya Allah terganggu dia.
Ini gendang telinga ada skala volumenya ya. Dia berbeda-beda, kemudian mengganggu kesehatan dan yang lain. Jolim, subhanallah. Jolim. Kenapa demikian? Karena kurangnya ilmu, ya, kurangnya ilmu. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terlebih zaman fitnah. Makanya kata Nabi SAW, Shadaqah Rasulullah SAW, benar kata Nabi SAW, Pak. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka kita al-lailil mudhim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafiran aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, segera kalian melakukan amal saleh sebelum datang potongan-potongan fitnah seperti malam. Fitnah, ya sekarang udah zaman fitnah. Fitnah itu banyak ujian ya. Dukun dibilang wali. Ada kesaktian, karena setiap dukun itu pasti ada syaitonnya di situ, Pak. Makanya nabi palsu ada yang kebal. Di antaranya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab. Itu kebal, Pak. Ditombak kebal. Kenapa? Setiap kesesatan ada jin di sana. Bukan wali, Pak, jin. Syaitonnya. Ya, maka ditombak dengan ya pertolongan Allah membaca bismillah. Di zamannya Harun ar-Rasyid juga, atau Marwan bin Abdul Aziz. Ya, ada seorang yang memalsukan hadis zaman Harun ar-Rasyid juga. Ya, ada orang yang memalsukan hadis ketika sebelum dihukum pancung, ditanya berapa hadis yang telah engkau palsukan untuk merusak syariat Rasulullah SAW. Ada hadis palsu, ada 5.000 hadis. Tersebarlah itu, Pak. Hadis-hadis palsu yang dikatakan atas nama Nabi, padahal bukan dari Nabi. Padahal Nabi mengancam siap tempat duduknya dari neraka yang berdusta atas namaku. Maka dia memalsukan 5.000 hadis. Itu ketika dipancung tidak mempan, kebal, dirantai kebal, putus rantainya. Sehingga khalifah langsung turun membaca bismillah. Tentunya orang yang beriman kepada Allah juga, Pak. Karena syaitannya luar biasa tuh, kuat. Ya, langsung penggal. Subhanallah ya. Oleh karenanya antum jangan tertipu di zaman fitnah, ya, dukun dikira wali, jangan ya. Hati-hati nih. Ya, karena bedanya karomah dengan sihir itu berbeda. Kalau karomah itu tidak bisa didatangkan sewaktu-waktu dengan sehendak dia, nggak bisa. Itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ketika perang melawan Romawi ya. Itu dihalau oleh sungai yang begitu sungai atau lautan yang begitu dalam. Apa? Dia sholat 2 rakaat dulu nih, sahabat Nabi SAW nih, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, bebaskan atau biarkan pasukan ini tidak ada jalan lain untuk melawan musuhmu, maka semuanya bisa berjalan di atas air. Tapi setelah itu nggak bisa lagi diulang. Itu sahabat Nabi loh, apalagi selain sahabat Nabi. Ini cirinya ya karomah dengan apa? Dengan sihir atau perdukunan. Ya bisa digunakan sewaktu-waktu karena syaitannya setiap membantu. Demikian ya. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat apa? Allah berikan paten kepada para nabi dan rasul. Ini khusus para nabi dan rasul. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Allah, Abu Janda beliau ini. Abu Janda beliau. Nggih, nggih. Nggih Pak, nggih, Ustaz. Allah musta'an. Apa itu saksi? Nggih. Juga belum tentu dia dari kalangan keluarganya, belum tentu dia. Di orang lain atau dia mungkin dia melakukan objek atau bukan apa, atau yang jelas itu bukan dari keluarganya. Allah musta'an. Sah juga bagaimana dalam perkawinan tersebut. Iya, jelas Nabi SAW bersabda la nikah illa biwalin wa syahidain. Tidak sah nikahnya orang yang tanpa wali dan 2 saksi. Oleh karenanya ketika ada nikah di luar KUA ya, nikah siri dan yang lainnya, kita arahkan ke KUA atau minimal kalau misalnya terpaksa gitu ya. Terpaksa misalnya, kita makanya kalau di KUA itu biasanya setor KTP dan KK kan, ketahuan kalau ini walinya apa enggak, ketahuan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nah, kalau seperti ini Pak, namanya janda-janda nyasar kan. Maksudnya harus didakwahi. Ya kalau dia bukan mahramnya nggak boleh dinikahkan. Ini bahaya ini.
Ini bahaya. Nanti dia akan berzina seterusnya. Maka wali sebagai wali nikah, ya, bagi mempelai wanita ini tidak harus orang tuanya. Misalnya orang tuanya nggak bisa, ini ada nih. Yang penting ada tahu orang tuanya. Ya, terutama kita laki-laki nih, kalau mau menikahi misalnya janda harus betul-betul detail, Pak. Jangan sampai anak keturunan kita ternyata ya hasil zina karena nikahnya tidak sah. Gimana caranya? Cari orang tuanya dulu. Oh, ada bapaknya, telepon. Kalau dia nggak bisa datang, mudah, saya wakilkan. Nah, saya wakilkan kepada siapa di situ. Misalnya siapa yang di situ? Misalnya KUA atau ustadznya saya wakilkan, itu boleh sebagai wakil. Itu boleh dan itu sah. Atau pakai video, bisa pakai video, tapi betul-betul ya, bukan direkayasa, betul dia telepon misalnya. Dia nikahkan dari jarak jauh misalnya, saya itu betul anak saya. Ya, saya nikah, ada 2 saksi di situ. Ini video call live. Saya nikahkan kamu ya dengan anakku binti sekian gitu ya, mas kawinnya sekian ada di situ. Udah sah nikahnya. Sah nih nikahnya. Ya, makanya ketika ditanya nikahnya sah, nikah siris, hukumnya sah, tapi tidak terdata di pemerintahan. Maka nggih. Janda tanpa wali, apakah itu sah? Tapi ternyata dalam KUA itu bisa diterima itu. Iya, jadi kalau sudah kita lapor ke KUA, namanya istilahnya kasarnya apa ya? Dia hawa nafsu atau istilahnya perkataan ya dia bohong, itu urusan dia ya. Kalau dia bohong urusan dia, tapi kita berusaha sedetail mungkin dan semaksimal mungkin. Intinya siapapun dia menikah tanpa wali tidak sah nikahnya, kecuali Pak, kalau dia wanita baru masuk Islam, nggak ada walinya satupun yang Islam, maka wali hakim. Makanya enaknya langsung datang ke KUA. Datang ke KUA, nanti KUA yang memutuskan sebagai wali hakim. Ya kalau dia berbohong ya dia berdosa kepada Allah ya. Itu urusan dia dengan Allah. Makanya amannya biar kita nggak dituntut ya kan, kita arahkan ke KUA yang resmi dalam perkara ini yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Nanti akan detail itu Pak. Pasti akan ditanya tuh, kamu mana orang tuanya, kamu dari mana KTP, pasti itu. Kalau seperti kita langsung maka sering kebobolan ya, maksudnya sering loss, maka kita arahkan ke KUA. Ya tetap hukumnya nggak sah. Kalau dia berbohong ya dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Oke. Enggak detail ya, enggak detail. Enggak detail. Umum itu kalau kita Nggih. perempuan janda itu dia bisa menentukan dirinya. Tanpa wali pun dia bisa Nggih. berjalan diri tanpa wali bisa dia itu. Iya. Nggih. Iya. Bisa berjalan. Nggih. Dia juga masih gadis dia gunakan wali. Iya. Ya itu harus itu wajib itu. Tapi kalau sudah janda itu di kampung-kampung itu kalau perantau di banyak kalangan itu dia menggunakan. Nggih. Iya, perkara ini harus kita luruskan ya. Kita harus luruskan. Kenapa? Kita demi menegakkan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya nggak ada bapaknya, boleh anaknya Pak. Ada anak laki-lakinya boleh. Yang jadi wali itu adalah laki-laki. Jadi anak laki-laki boleh jadi wali. Nggak ada anak laki-lakinya pamannya, ya kan? Siapa terus karib kerabatnya. Kecuali kalau dia sebatang kara, kita serahkan kepada wali hakim. Hakim ya, nanti hakim akan menunjuk wali hakim. Tetap ada walinya. Demikian Pak ya, wallahu alam bisawab. Nggih, Pak Guru. Nggih, silakan. Nggih. Di mana? Dia punya anak? Oh, anak ibu. Oh, ini pernikahan yang haram. Enggak boleh. Ya, anak ibu lebihnya anaknya dinikahi, ibunya dinikahi, subhanallah. Enggak boleh. Karena kalau seseorang namanya mertua itu mahram seumur hidup Pak, karena sebab musyaratah, karena sebab pernikahan. Mestinya anaknya sudah meninggal, namanya nggak ada mantan mertua, nggak ada. Mantan mertua nggak ada. Dia tetap mertua seumur hidup ya, tetap mahram karena sebab pernikahan. Ya, karena sebab pernikahan. Kalau bapak nikahi ibunya,
Belum sempat duhul kata para ulama masalah fikih, belum sempat duhul tuh belum sempat digauli, kemudian dicerai, itu boleh nikahi anaknya. Tapi kalau sudah digauli nggak boleh nikahi anaknya. Oh ya subhanallah, harus dipisah ya. Dilaporkan kepada yang berwajib. Kalau enggak takut kena bala. Allahu a'lam bishawab ya. Ini pernikahan yang haram. Pernikahan yang haram. Demikian Pak ya. Ya, laporkan aja sama berwajib, selesai kan? Ya karena memang karena kejahilan ya, karena kejahilan. Sama seperti seorang yang dia menikah ternyata saudara persusuan. Kalau sudah saling cinta, misalnya saling cinta udah punya anak, dia tahu saudara persusuan 5 kali susu ya, maka dipisah. Makanya ini pentingnya nasab, pentingnya dikenalkan sama karib ke kerabat agar tidak menyesal kemudian hari. Ya oleh karenanya nasab penting. Makanya kita kenalkan ini siapa anak bin ini sampai kakeknya, biar ya tidak menikah sama mahram. Demikian Pak ya. Ya intinya adalah ilmu ya. Kadang-kadang ya karena kurangnya ilmu dan kita sungkan untuk bertanya kepada ahlul ilm, sehingga apa? Terjerembab kepada sesuatu yang haram. Tanyakan Pak, nggak usah malu. Dan orang yang berilmu ketika ditanya sesuatu tentang ilmu, apalagi tentang halal dan haram, maka dia kalau nggak tahu mengatakan wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Dulu ketika Nabi masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi karena Nabi SAW sudah wafat, syariat sudah sempurna, kita nggak tahu, cukup wallahu a'lam saja. Hanya Allah yang tahu. Ini diantara sebagian ilmu, sebagaimana gurunya Imam Syafi'i, Imam siapa? Imam Malik. Ketika ditanya dia nggak tahu, dia nanya apa? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Dan itu bagian dari ilmu. Jangan sampai kita memaksa menjawab tanpa ilmu. Akhirnya kata Nabi SAW apa? Fadollu wa adollu. Dia sesat menyesatkan. Nah, ini terbukti hadis Nabi SAW ini. Banyak orang yang dianggap berilmu, ketika ditanya dia jawab tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa landasan hukum, SOP Allah dan Rasulnya ya. Maka dia sesat menyesatkan kata Nabi SAW. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, hadis riwayat Imam Muslim. Penting nih. Ini penting. Sama seperti hukumnya orang bertanya, Ustadz, saya anak adopsi, sudah dikakakkan Ustadz, dikakakkan. Contoh nih di masyarakat contohnya. Maka dia panggil sebagai anaknya, seakan-akan dialah bapak kandungnya. Oh ini tidak akan mencium bau surga, ancaman Nabi SAW Pak. Makanya Nabi SAW ditegur Allah Subhanahu Wa Taala ketika ya mengebinkan siapa? Zaid bin Harisah. Dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Satu-satunya sahabat yang ada dalam Al-Quran, Zaid, yaitu Zaid bin Harisah. Yang dia nikah dengan siapa? Zainab. Ketika Zainab diceraikan sama Zaid, maka dinikahi Nabi SAW. Ini menandakan dia bukan anak kandungnya. Gak boleh Pak. Kalau anak adopsi dia anggap sebagai anak kandung, gak boleh. Harus dikasih tahu, kamu bukan anak kandungku, anak adopsi. Bapakmu ini. Terutama perempuan kasihan kalau dia nikah, ya nikah kan bapaknya, bapak angkatnya. Itu tidak sah nikahnya karena bukan wali Pak, subhanallah. Bukan walinya. Maka harus tahu siapa walinya yang masih ada, pamannya seterusnya. Nikahkan dia sebagai walinya. Gak boleh Pak. Tidak mencium bau surga kata Nabi SAW. Yang ngebinkan yang bukan binnya. Ini contoh diantaranya. Oke, wallahu a'lam. Oke. Makasih Pak. Oke. Kenapa? Enggak tahu asal usulnya. Ya kalau enggak tahu asal usulnya kembali ke KUA sebagai wali hakim nanti dia. Dia nanti diwali hakimkan. Ini sudah enggak tahu asal usulnya. Maka itu wali hakim, tapi tetap ada walinya. Namanya wali hakim kalau enggak ada walinya. Oke, sama seperti perempuan yang kita sebutkan, dia masuk Islam, tidak ada satupun saudaranya atau orang tuanya yang Islam, maka diangkat sebagai wali hakim. Tapi serahkan kepada KUA, KUA-nya itulah wali hakimnya. Gitu ya. Oke, Pak Haji. Yang lain di luar nikah. Ya, ya. Anak di luar nikah, kalau pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, dan juga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dan menantu Nabi SAW ini, nikahnya tidak sah. Kalau dia hamil di luar nikahnya nggak sah. Berarti anaknya anak zina kan? Nggak ada walinya dia. Wali hakim Pak. Wali hakim.
Coba lihat, ini bahayanya Pak jaga anak wanita. Makanya Nabi SAW sebutkan apa? Man ala jariyataini hatta tablugha, ya, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain. Keutamaan menjaga anak wanita. Ganjarannya apa? Sorga nanti bersamaku di akhirat. Nabi SAW. Seperti ini sama Nabi SAW. Kenapa demikian Pak? Besarnya ganjaran itu jaga anak wanita, berat. Keluarnya fitnah. Makanya ada riwayat perempuan tuh kalau keluar digandoli setan, dihiasi setan. Kadang jelek, lebih cantik istri kita di rumah, dibilang cantik itu, mesti itu. Ya kan? Betapa banyak orang yang dia menyimpang gitu Pak ya. Menyimpang lah. Artinya dia, istilah kita selingkuh lah. Selingkuhannya jelek dari istrinya, subhanallah. Kenapa? Setan menggandolin. Apa istilah gandolin tuh? Apa mengumpati, apa orang Banjar tuh? Apa? Ya kayak itulah. Dihiasi. Jadi seakan-akan cantik dia. Oh, luar biasa. Nah, kalau dia berzina, anak zina, nggak ada walinya wali hakim. Jadi bintinya binti ibunya. Iya. Nggak dibinti ya ibunya, nggak ada bindanya. Dan dia tidak mendapat warisan, Pak. Tidak dapat waris. Oh, makanya. Ah, ya, itu wallahu alam kalau itu. Nggih. Oh enggak boleh. Wali itu harus laki-laki, enggak boleh ibunya. Wali hakim. Ya, dia harus wali hakim yang menikahkannya. Administrasinya itu masalah administrasi ya. Adapun yang menikahkan secara realnya, amaliyahnya, nyatanya adalah laki-laki. Makanya nanti kalau nikah harus jujur dia. Pak, tolong wali hakim nih ada sesuatu dan lain hal gitu. Tolong nih, tidak ada walinya, wali hakim. Oh itu berat, makanya perzinahan tuh luar biasa, fahisyah. Makanya jaga anak-anak wanita bapak itu, jangan biarkan pacaran. Tuh sudah dia. Makanya harga mati dari Islam itu haram pacaran, jangan kan tidak apa-apa, cuman gini aja. Oh, jangan. Kalau melanggar syariat Allah pasti menimbulkan mudarat yang besar. Itu Pak ya. Ya adapun yang sudah lalu, ya sudahlah lalu. Ya sudah lalu, ya kita bertobat kepada Allah, ya kan, kita berjanji tidak ngulangin lagi. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Banyak sujud, banyak sholat, mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita yang masa lalu. Seseorang nggak ada lepas dari masa lalu, Pak. Nggak ada lepas masa lalu. Kalau itu sudah terjadi, sudahlah. Ini kita tobat. Sekarang yang ada jangan diulangi, gitu ya. Demikian Pak ya. Ini syariat indah. Karena mungkin dulu kita jahil, nggak tahu, ya kan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya pentingnya belajar ilmu agama. Masuk waktu ya? Nggih, monggo Ustaz. Nggih, Ustaz. Nggih. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ditangkap, dikawinkan. Wah, itu bagus ya, datangan orang tuanya tapi tambahannya datangan orang tuanya, ya kan, dinikahkan sudah. Karena kan pacaran pasti senang sama senang. Nikahkan juga bagus tuh, luar biasa. Oke, bagus tuh Pak Ustaz. Oke Pak Haji. Allah musta'an. Para ulama mazhab menyebutkan kalau anak hasil dijinain dia, sebelum ditiupkan ruh digugurkan, boleh. Saya ulangin ya. Kalau dia diperkosa, akhirnya dia hamil, sebelum ruh ditiupkan, berapa ruh ditiupkan? 120 hari, hitungannya 3 bulan lah ya. Makanya kalau dia meninggal sebelum ruh ditiupkan 120 hari, maka tidak dikapankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tapi kalau dia meninggal dalam kandungan sudah 120 hari atau lebih, maka dia seperti mayat-mayat dewasa dilakukannya, yaitu dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Maka ulama menjelaskan kalau hasil dari diperkosa digugurkan sebelum 120 hari. Enggak, insyaallah. Ya, karena dia diperkosa. Tapi kalau dia suka sama suka, wallahu alam ya, nggak tahu kita. Tapi itu kita bicara masalah fikih, ya, bicara masalah fikih.
Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini luar biasa. Gitu ya. Karena belum dihitung sebagai apa? Sebagai janin. Sebagai janin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan Pak ya. Nggih. Kita istirahat, mungkin ada makan-makan ya Bapak ya. Biar enggak tegang ya kan, santai ya. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.